Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Jacin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang kamera di ponsel yang terbaru ini, yaitu Vivo X80 Pro. Ponsel ini adalah ponsel flagship dari Vivo, penerus X70 Pro yang pernah saya review di channel ini. Dari fisiknya, terlihat ponsel ini sangat mewah, layarnya sangat besar, 6,7 inci, tanpa ada tepi, dan juga melengkung di bagian sisinya, memberikan kesan layarnya tanpa batas. Yang saya review kali ini adalah X80 Pro yang berwarna Cosmic Black, jadi hitam pekat ya di belakangnya ini ya. Dan di bagian belakang ponsel ini, finishingnya ini sangat halus, tapi kalau kena sinar dia agak sedikit berkilau. Dan di bagian belakang bagian atas, ada modul-modul kamera yang disusun dalam panel berbentuk lingkaran. Ini cukup unik ya, berbeda dengan yang sebelumnya yang berbentuk persegi panjang. Dan panel ini sedikit menonjol dari bodi ponsel. Di sini kita bisa lihat ada modul utama dengan resolusi 50 megapiksel, f1,57 dengan sensor 1/1,3 inci. Nah, ini sangat besar sekali, baik bukaan maupun dari segi sensornya ya, relatif terhadap kamera ponsel. Dan yang kedua, seperti biasa, ada lensa ultra wide dengan resolusi maksimal 48 megapiksel, f2,2 dengan sensor setengah inci. Dan kemudian lensa standar 50 mm atau sering juga disebut 2 kali optical zoom ya, dengan sensor yang lebih kecil 1/2,93 inci. Dan ada modul telefoto dengan teknologi periskop. Ini adalah tanda bahwa ponsel ini kelas atas ya. Dengan resolusi 8 megapiksel, f3,4 dan sensor 1/4,4 inci. Pada dasarnya, kombinasi kamera di X80 Pro ini mirip sekali dengan X70 Pro yang pernah saya review. Modul pertama adalah modul lensa wide yang mungkin sering sekali digunakan ya karena sangat umum ya, dan meskipun di atas kertas memiliki sensor 50 megapiksel, tapi default di kameranya menghasilkan output file sekitar 12 megapiksel. Jadi panjangnya itu sekitar 4000 piksel. Kecuali kita pilih mode resolusi tinggi. Dalam percobaan saya, lebih baik menggunakan versi defaultnya karena gambar akan lebih bebas dari pola-pola artefak dan juga noise, terutama kalau misalnya kita motret di keadaan yang gelap, dan kalau kita zoom lihat bagian yang gelap, nah ini kalau yang resolusi tinggi itu lebih banyak noise-nya. Karena ukuran sensor dan bukan sensor yang besar, modul utama ini merupakan andalan kalau teman-teman sering motret di kondisi yang kurang cahaya. Modul yang kedua yaitu ultra wide yang sangat membantu kalau kita sering memotret pemandangan yang luas atau interior yang luas sekali. Modul yang ketiga merupakan favorit saya karena memiliki jarak fokal yang kurang lebih ekuivalen dengan 50 mm atau jarak fokal standar. Cocok sekali untuk berbagai jenis fotografi termasuk potret misalnya. Dan di Vivo X80 Pro ini, modul telefotonya mendapatkan tambahan gimbal stabilizer yang membantu sekali saat merekam video supaya tidak getar ya. Sayangnya modul standar ini memiliki sensor yang sedang-sedang saja, yaitu 1/2,9 inci. Namun ketolong dengan bukaan yang cukup besar yaitu f1,9, sehingga detail foto itu agak kurang ya saat memotret di kondisi gelap. Harapan saya adalah modul ini sensornya dibuatkan lebih besar sehingga kedepannya detail foto lebih baik lagi. Modul yang terakhir adalah lensa telefoto dengan teknologi periskop zoom 5 kali atau setara dengan kurang lebih ekuivalen 120 mm kalau kita menggunakan sistem kamera full frame. Saat menggunakan lensa ini, kita bisa digital zoom lagi, jadi cropping lagi, zoom lagi ke 60 kali. Itu kurang lebih 1400-an milimeter, jauh sekali ya. Tapi kualitas foto akan sangat berkurang ya, jadi agak sedikit pecah-pecah pastinya. Modul ini sebenarnya bagus kalau kita sering foto subjek yang sangat jauh. Nah, menurut pengamatan saya, banyak ponsel-ponsel pintar zaman sekarang
yang menggunakan 4 modul lensa ini, dan sekilas memang sudah cukup untuk kebutuhan foto video sehari-hari atau saat traveling. Hasil fotonya dari berbagai modul ini menurut saya terlihat sangat cakep di layarnya. Tapi saat saya transfer ke monitor ukuran besar, dan kalau kita perbesar ke 1:1 atau 100%, maka mulai terlihat kualitas detail yang tertangkap tidak seperti sistem kamera dengan sensor besar. Untuk videonya sendiri, Vivo X80 ini bisa merekam sampai resolusi 8K, 4K 60p, Full HD, 60p, dan juga didukung dengan Gyro AES yang cukup unik ya. Bahkan salah satu modulnya memiliki gimbal stabilization. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan ya, kita bisa rekam video dengan relatif stabil. Secara software, sekarang ada pilihan normal look dan Zeiss look. Perbedaannya kadang nggak terlalu signifikan ya, tapi kalau kita bandingkan dengan teliti, mode Zeiss itu, saturasi warna dan kontrasnya lebih rendah daripada mode biasa. Saya sendiri senang dengan ada pilihan semacam ini karena tidak semua subjek cocok dengan warna dan kontras yang tinggi ala ponsel zaman sekarang. Nah, seperti ponsel pendahulunya, untuk foto potret, ini ada pilihan berbagai simulasi bokeh ala lensa-lensa Zeiss, seperti Biotar yang bokehnya itu swirly ya, berputar ya. Sonar, bentuknya bulat dan mulus. Planar, bokehnya memiliki ring atau outline. Distagon, bentuk bokehnya bersegi. Dan yang paling baru adalah Cinematic, yang bentuk bokehnya seperti hasil lensa anamorfik ya. Bokehnya itu berbentuk lonjong atau oval. Setelah mencoba memotret dan memproses gambar, kamera ini terasa agak hangat. Ya masuk akal sih, karena proses simulasi bokeh ini membutuhkan banyak tenaga prosesor. Ya seperti waktu saya banyak mikir, juga kepala saya jadi panas dan keringatan ya. Untuk foto malam, kamera perlu waktu kurang lebih 2 detik. Dan jika subjek yang dipotret tidak bergerak, nah hasilnya bisa terlihat lebih detail, terutama di bagian gelap pada foto. Secara keseluruhan, kamera di ponsel Vivo X80 Pro ini sebenarnya mirip dengan pendahulunya. Perubahan lebih banyak dari segi software. Selain itu, bodi dan layar yang sangat besar dan berkualitas memberikan kesan yang lebih mewah daripada seri sebelumnya. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang kamera-kamera yang ada di Vivo X80 Pro ini. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang sedang mencari ponsel yang kameranya mantap ya. Dan simak juga review ponsel yang lain yang ada di Info Fotografi. Sampai jumpa lagi, bye-bye!